Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro dengan dosen pengampu Bapak Masun. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi tentang pasar faktor produksi tenaga kerja dan tanah. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Asila Faradina dengan NIM 992024081 dan teman saya Sania Nur Fadila dengan NIM 992024087. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep dasar faktor produksi. Nah, perusahaan sendiri itu memiliki dua sisi keseimbangan, produksi dan penggunaan faktor produksi. Jumlah produk atau output yang diproduksi dan tingkat harga yang ditetapkan tergantung pada posisi perusahaan di pasar. Ini dilakukan untuk mencapai sebuah laba maksimum atau kerugian minimum. Namun, bisnis hanya akan mencapai kondisi terbaik ketika faktor produksi atau input didistribusikan dengan efektif. Nah, di sini ada 4 konsep dasar yang harus diketahui untuk analisis faktor produksi. Yang pertama adalah faktor produksi sebagai permintaan, turunan, derivat, demand. Permintaan barangan tertentu sangat bergantung pada permintaan barang lain. Selain itu, permintaan tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi sangat bergantung pada jumlah barang dan jasa yang diminta. Nah, yang kedua di sebelah sana ada hubungan antar produksi, yaitu substitusi atau komplement. Nah, jika penggunaan salah satu faktor produksi meningkat, penggunaan faktor produksi yang lain berkurang. Hubungan antara faktor produksi disebut sebagai substitusi, dan jika ada penambahan mesin, penggunaan tenaga kerja akan berkurang, sedangkan mesin dan tenaga kerja dianggap sebagai komplement. Nah, yang ketiga adalah hukum pertambahan hasil yang makin menurun, the law of diminishing return. Penambahan faktor produksi menghasilkan peningkatan hasil yang signifikan, tetapi seiring berjalannya waktu, tingkat peningkatan tersebut bisa menurun. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah efek substitusi dan efek output. Nah, substitution and output effect dalam analisis efek substitusi, jika harga faktor produksi naik, maka in-out tersebut dikurangi. Perusahaan menggunakan lebih banyak komponen produksi yang lebih murah untuk menjaga tingkat output pada kesatuan yang sama. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu faktor penentu permintaan terhadap faktor produksi. Yang pertama ada harga faktor produksi, di mana biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan faktor produksi yang digunakan dalam suatu proses produksi. Yang kedua adalah permintaan terhadap output produsen, di mana ini adalah menganggap permintaan output suatu barang atau jasa sangat penting karena jumlah barang atau jasa yang diinginkan konsumen di pasar pada tingkat harga tertentu selama periode waktu tertentu. Yang ketiga adalah permintaan terhadap faktor produksi lain. Di sini berasal dari permintaan terhadap output barang atau jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi tersebut. Mereka juga disebut sebagai permintaan turunan atau derivative demand. Nah, yang keempat adalah harga faktor produksi lain, di mana sifat hubungan antar faktor produksi sangat mempengaruhi harga faktor produksi terhadap permintaan faktor produksi lainnya. Nah, yang kelima adalah kemajuan teknologi. Di sini kemajuan teknologi akan menambah atau mengurangi permintaan terhadap faktor produksi. Selanjutnya adalah penawaran faktor produksi. Penawaran ini kebalikan dari permintaan, di mana dari sisi konsumen menginginkan harga yang rendah supaya dapat menambah permintaan terhadap suatu barang. Sebaliknya, dari sisi produsen menginginkan harga tinggi supaya dapat meningkatkan keuntungan dan menambah jumlah penawarannya terhadap suatu barang, dan pada kondisi harga rendah produsen akan mengurangi penawarannya terhadap suatu barang. Nah, penawaran dapat didefinisikan sebagai sejumlah barang yang dijual produsen pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Di sini ada dan setiap faktor produksi memiliki karakteristik dan dinamika yang unik.
Penawaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termaksud yang pertama adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan. Baik, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi mengenai penawaran faktor produksi, di mana ada beberapa faktor yang termasuk, seperti faktor tenaga kerja dan faktor tanah. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai faktor tenaga kerja dan faktor tanah. Lalu, mengapa faktor tenaga kerja itu sangat berpengaruh pada penawaran pasar? Karena di faktor penawaran pasar tenaga kerja ini memiliki beberapa fungsi, seperti yang pertama, mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Fungsi pasar tenaga kerja adalah untuk menyediakan sarana di mana keahlian, pendidikan, dan pengalaman individu bertemu dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Lalu yang kedua, untuk penyaluran tenaga kerja. Dengan mempertemukan pencari kerja dengan peluang kerja, pasar tenaga kerja berfungsi sebagai penyalur sumber daya manusia ke sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah untuk memperoleh berbagai informasi terkait ketenaga kerjaan. Fungsi pasar tenaga kerja adalah untuk menyediakan informasi tentang berbagai hal, seperti jenis pekerjaan apa yang tersedia, tingkat upah, dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis pasar dengan faktor tenaga kerja. Yang pertama adalah pasar tenaga kerja yang berstruktur persaingan sempurna. Pengertian pasar tenaga kerja persaingan sempurna adalah pasar di mana pekerja akan menawarkan keterampilan yang mereka miliki kepada perusahaan-perusahaan. Sistem permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja ini beroperasi seperti dalam pasar barang. Dan untuk pasar persaingan sempurna sendiri merupakan pasar yang memiliki banyak penjual dan pembeli, lalu yang bersifat identik atau homogen barang-barangnya. Tidak ada kendala untuk masuk dan keluar pasar. Pembeli dan penjual memiliki informasi yang sempurna. Yang keempat, tidak ada perusahaan individual yang padat mempengaruhi harga pasar. Dan yang terakhir, kurva permintaan yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan bersifat elastis atau sempurna. Lalu untuk rumusnya adalah yang pertama adalah marginal revenue atau marginal pendapatan, yaitu TR per Q. Dan yang kedua adalah marginal biaya, yakni TC per Q. Lalu berikut ini adalah kurva dari pasar tenaga kerja berstruktur persaingan sempurna. Yang pertama adalah break-even point. Kurva yang pertama, break-even point, adalah kurva di mana suatu perusahaan atau pasar tidak mendapatkan keuntungan atau tidak mengalami kerugian. Jadi dia akan berada di titik nol. Lalu yang kedua adalah keuntungan ekonomi di atas nol. Jadi di sini pasar atau perusahaan mengalami keuntungan. Dan yang terakhir adalah kerugian ekonomi. Jadi untuk perbedaannya adalah bisa kita lihat di titik PO. Jika P.O semakin ke bawah, itu menandakan pasar atau perusahaan tersebut semakin mempunyai laba yang tinggi. Sedangkan jika P.O semakin ke atas, itu berarti perusahaan atau pasar tersebut mengalami kerugian. Next, yang kedua, jenis pasar tenaga kerja yang kedua adalah bersifat struktur monopoli. Tenaga kerja pada struktur monopoli tidak menawarkan keterampilan yang mereka miliki secara individu, tetapi mereka membentuk sebuah serikat buruh di mana serikat tersebut dibentuk untuk mewakili para pekerja dalam menegosiasikan upah, hak-hak, dan fasilitas lain yang perlu disediakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Tenaga kerja dapat memiliki daya monopoli faktor produksi, misalnya dengan membentuk serikat pekerja dapat menentukan beberapa tingkat upah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk pasar berstruktur monopoli sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, penjual hanya satu. Dan yang kedua, tidak ada barang disubstitusi. Dan yang terakhir, terdapat halangan untuk masuk, seperti skala ekonomi, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Berikut ini adalah kurva dari pasar tenaga kerja berstruktur monopoli. Bisa dilihat, semakin tinggi titik price pada garis merah itu menandakan suatu perusahaan atau pasar tersebut semakin tinggi keuntungannya. Sebaliknya, jika titik price-nya semakin ke bawah, itu menandakan perusahaan tersebut semakin mengalami kerugian.
Zero profit monopolies itu sama aja dengan BEP atau break even point, yang dimana perusahaan tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian. Next, jenis yang ketiga adalah monoposoni. Pasar tenaga kerja monoposoni terjadi ketika hanya ada satu perusahaan di suatu wilayah yang membutuhkan tenaga kerja. Di situasi ini, memberi kekuatan lebih kepada perusahaan dibanding dengan pekerja di wilayah tersebut. Monosoponi adalah keadaan di mana pasar tersebut, faktor produksinya hanya ada satu pembeli sehingga mempunyai kemampuan menentukan upah, dengan tujuan agar mereka dapat memperoleh upah dan fasilitas bukan keuangan yang lebih baik. Tenaga kerja dapat menyatukan diri di dalam serikat buruh atau persatuan kerja. Itu tadi merupakan jenis-jenis dari pasar faktor produksi tenaga kerja. Lalu yang kedua adalah pasar faktor produksi pasar tanah. Pasar input tanah adalah suatu pasar yang dimana tempat berinteraksinya permintaan dan penawaran input atau sumber daya produksi. Atau definisi lain dari pasar input yaitu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Tidak seperti tenaga kerja dan modal, tanah memiliki ciri khusus yang belum kita kembangkan atau pertimbangkan, seperti total pasukan yang benar-benar tetap, tidak elastis ataupun sempurna. Satu-satunya pertanyaan nyata tentang tanah yang menjadi pusat sekitar, berapa nilainya dan bagaimana itu akan digunakan. Nah, berikut ini kurvanya ya teman-teman. Jadi dari David Ricardo, seorang ekonom Inggris abad 19 yang merupakan ekonom pertama yang membahas mekanisme penentuan harga sewa tanah untuk pertanian. Menurutnya, harga sewa tanah sangat ditentukan oleh tingkat produktivitas tanah. Makin produktif atau subur, harga sewa tanah makin mahal. Berikut ini adalah kurva-kurvanya ya teman-teman. Jadi, berdasarkan tingkat kesuburannya, tanah dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas subur, sedang, dan tidak subur. Lalu, jumlah tanah yang subur lebih sedikit dari tanah yang sedang, dan jumlah tanah yang paling banyak adalah tanah yang tidak subur. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai kurvanya. Untuk kurva yang A, bisa dilihat semakin cekung ke bawah, garis AC itu menandakan tanah subur yang dimana biaya produksinya semakin rendah. Dan kita bisa melihat dari titik A-nya ya teman-teman. Jika titik A pada garis vertikal semakin ke bawah, itu menandakan laba atau keuntungan yang dimiliki pasar atau perusahaan itu semakin tinggi. Lalu kita bisa melihat di kurva yang B, di mana garis cekungnya ini semakin naik ke tengah dan kurva A-nya semakin ke tengah di titik vertikal. Itu menandakan tanahnya dengan tingkat kesuburan yang sedang. Di sini bisa jadi keuntungan yang kita dapat atau kerugian yang kita dapat itu kecil. Beda dengan kurva A yang keuntungan yang kita dapat itu besar. Dan yang terakhir adalah kurva C, di mana titik A pada garis vertikal itu dia semakin ke atas. Semakin titik A ke atas itu semakin menandakan suatu pasar atau perusahaan tersebut mengalami kerugian. Dan bisa dilihat dari garis cekung AC itu semakin keluar dari garis tengah P dan Q. Itu menandakan tanah tidak subur dan menimbulkan biaya produksi yang semakin tinggi, di mana kita tidak mendapatkan laba atau keuntungan, melainkan mendapatkan kerugian. Itu tadi penjelasan saya mengenai pasar faktor produksi dan pasar faktor tanah. Mohon maaf jika ada kesalahan penjelasan. Terima kasih.